Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan substitusi eliminasi. Kita juga sudah sempat membahas contoh soal ya dalam video tersebut. Jadi untuk kali ini kita akan membahas contoh soal cerita ya terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi soal cerita ini biasanya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-harinya ya. Namun perlu kita ketahui dalam menyelesaikan soal cerita ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama adalah kita buat dulu permisalan ya. Misalkan dulu objek-objek yang dibahas dalam cerita. Jadi kita membuat dulu permisalan terkait objek-objek apa yang dibahas dalam cerita tersebut. Kemudian kita membuatnya ke dalam bentuk persamaan. Jadi yang ketiga, kita tentukan nilai X, Y, dan Z dengan metode gabungan substitusi eliminasi. Dan yang terakhir, kita buat kesimpulan dari cerita atau dari penyelesaian soal. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada contoh soal ya. Jadi soalnya adalah sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar Rp33.000. Sementara orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar Rp23.500. Dan orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar Rp36.500. Pertanyaannya adalah, berapakah harga per kilogram jeruk, salak, dan apel? Jadi teman-teman, tahap pertama tadi kita misalkan dulu ya. Kita buat permisalan dulu tentang objek apa yang dibahas dalam cerita tersebut. Jadi dalam kios ini ada beberapa orang ya, ada 3 orang yang membeli buah-buahan dan harganya itu berbeda-beda teman-teman. Dan buah apa saja yang dibeli, yakni ada jeruk, ada salak, dan apel. Baik, jadi kita harus teliti juga ya teman-teman, kita harus betul memperhatikan objek apa yang dibahas dalam soal. Jadi kita misalkan ya, X, variabel X ya. Jadi kita di sini menggunakan variabel X, Y, Z saja. Jadi untuk variabel itu boleh menggunakan A, B, C ya. Tidak mesti X, Y, Z. Jadi X itu kita misalkan adalah buah jeruk, kemudian Y adalah salak, dan Z itu adalah buah apel. Nah, kalau sudah dimisalkan seperti ini, berarti tahap yang pertama adalah kita ketahui X adalah jeruk, dan kita misalkan Y itu adalah salak, dan Z itu adalah buah apel. Kemudian tahap yang berikutnya adalah kita membuat persamaan. Membuatnya dalam bentuk persamaan ya. Baik, jadi kita ulang membaca soalnya ya.
Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, di antaranya jeruk, salak, dan apel. Nah, ini adalah orang yang pertama ya. Seseorang yang membeli 1 kilogram jeruk, 3 kilogram salak, dan 2 kilogram apel. Artinya 1 kilogram ini 1 kilogram jeruk ini adalah X. Sini kita tulis X. Kemudian 3 kilogram salak tadi adalah Y. Berarti karena di sini adalah 3 kilogram salak, berarti kita tulis 3Y. Oke. Dan kemudian dibeli lagi 2 kilogram apel. Berarti apel tadi adalah Z. Berarti kita tulis 2Z. Teman-teman, kita perhatikan berapa kilogramnya ya. Nah, kemudian harus membayar Rp33.000. Berarti sama dengan 33.000. Nah, persamaan yang kedua, ini adalah orang yang kedua. Orang yang membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram salak, dan 1 kilogram apel harus membayar Rp23.500. Jadi di sini membeli 2 kilogram jeruk berarti 2X tambah 1 kilogram salak, artinya cuma Y karena 1 tidak perlu dituliskan ya. Dan 1 kilogram apel berarti tambah Z sama dengan Rp23.500. Oke, dan persamaan yang ketiga adalah ini 1 kilogram jeruk berarti X tambah 2Y ditambah kemudian ini ya 3Z sama dengan Rp36.500. Nah, teman-teman, ini persamaannya sudah selesai. Jadi kita anggap ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita tentukanlah nilai X, Y, dan Z ini ya dengan menggunakan metode gabungan substitusi eliminasi. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas ya bagaimana cara mencari nilai X, Y, Z dengan metode gabungan substitusi eliminasi. Baik, kita langsung menentukan saja ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Oke. Jadi di sini ya teman-teman, kita melihat ya persamaan yang baiknya mudah diselesaikan. Jadi untuk pertama tidak apa-apa kita menggunakan persamaan 1 dan 2 saja ya. Berarti kita tulis X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500. Nah, kita lihat koefisien-koefisien dari variabel tidak ada yang sama, jadi kita harus kalikan dulu agar sama ya. Oke, jadi di sini saya akan mengeliminasi variabel X. Berarti karena di sini 1, di sini 2, berarti kita balik, di sini kali 2, di sini kali 1. Kemudian kita kalikan semua bilangan ini persamaan 1 ini dengan 2. Jadinya adalah 2X, kemudian 6Y, kemudian 4Z sama dengan 33 kali 2 berarti 66 ya. Oke. Kemudian persamaan kedua adalah ini tinggal kita tulis ulang saja karena dikalikan dengan 1. 23.500. Kemudian setelah itu kita tinggal perkurangkan teman-teman. Oke, yang ini habis ya. 6Y dikurang Y berarti 5Y, kemudian ini 3Z sama dengan
Nah, kemudian 66.000 dikurang 23.500 itu diperoleh 42.500. Oke, teman-teman, jadi ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi nilai X pada persamaan 1 dan 3 ya. Oke, jadi persamaan 1 itu tadi X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Kemudian persamaan yang ketiga itu bunyinya X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 36.500. Nah, karena di sini koefisien X dan kebetulan kita akan mengeliminasi memang variabel X ya. Koefisiennya sudah sama, jadi ini tinggal kita perkurangkan ya teman-teman. Karena ini kurang berarti ini habis. Oke. Nah, selanjutnya adalah 3Y kurang 2Y itu sisa Y. Kemudian 2Z kurang 3Z itu berarti minus Z ya. Sama dengan 33.000 dikurang 36.500 itu diperoleh minus 3.500 ya. Oke. Baik teman-teman, ini sebagai persamaan yang kelima. Selanjutnya adalah kita akan mengeliminasi lagi ya. Jadi di sini untuk persamaan linear 3 variabel kita akan mengeliminasi 3 kali ya. Kita ambil lagi eliminasi persamaan 4 dan 5 ya teman-teman. Oke. Persamaan 4 dan 5 tadi, persamaan 4 tadi itu bunyinya 5Y tambah 3Z sama dengan 42.500. Kemudian ini Y dikurang Z sama dengan minus 3.500 ya. Oke, karena kita lihat di sini belum ada koefisien yang sama, berarti kita kalikan dulu koefisien. Saya ambil ini ya, koefisien dari Z karena koefisiennya lebih kecil. Jadi di sini kita kalikan dengan 1 dan di sini kita kalikan dengan 3. Oke, baik. Jadi ini 5Y tambah 3Z sama dengan semua bilangan ini kita kalikan dengan 1 ya. Diperoleh 42.500. Sementara ini 3Y dikurang 3Z sama dengan minus 10.500 ya. Nah, kemudian teman-teman harus perhatikan agar variabel Z ini bisa habis, maka di sini kita harus jumlahkan ya. Ini karena ketika kita di sini perkurangkan berarti 3Z dikurang minus 3 itu maka hasilnya diperoleh 6Z. Z-nya tidak habis ya, tidak menjadi 0, sehingga biar habis di sini harus kita jumlah. Seperti itu teman-teman. Sehingga diperoleh 5Y ditambah 3Y itu hasilnya adalah 8Y. Kemudian ini 42.500 dikurang 10.500 itu diperoleh 32.000. Kemudian Y sama dengan 32.000 per 8. 8 ini pindah ke kanan ya. Dan diperoleh Y sama dengan 4.000. Selanjutnya adalah kita substitusi nilai Y pada salah satu persamaan ya, boleh persamaan 4, boleh juga persamaan 5. Di sini saya mengambil persamaan 5 karena koefisiennya itu lebih kecil.
Oke, jadi persamaan 5 tadi itu bunyinya ini ya, Y kurang Z sama dengan minus 3.500. Kemudian kita substitusi nilai Y itu 4.000 ya, maka diperoleh 4.000 kurang Z sama dengan minus 3.500. Kemudian minus Z sama dengan minus 3.500 kurang 4.000, karena 4.000 ini berpindah maka menjadi pengurangan ya. Dan diperoleh minus Z sama dengan minus 7.500. Kemudian kedua ruas ya, ini dijadikan positif, maka kedua ruas dikalikan dengan minus 1. Kenapa dikalikan minus 1? Biar semuanya menjadi positif ya. Jadi diperoleh Z sama dengan 7.500. Oke deh. Nah, sekarang karena nilai Z sudah kita ketahui, yang tidak lain adalah harga buah apel per kilogramnya. Dan makanya sekarang kita tinggal mensubstitusi nilai Y dan Z pada persamaan 1. Kita ambillah persamaan 1 ya. Jadi persamaan 1 tadi itu adalah X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Oke, teman-teman. Kemudian nilai Y dan Z ya, kita substitusi nilai Y, kemudian kita substitusi juga nilai Z. Jadi di sini X tambah 3, Y-nya tadi adalah 4.000 ya, teman-teman. Kemudian tambah 2, Z itu 7.500 sama dengan 33.000. Nah, kemudian 3 kali 4.000 adalah 12.000, kemudian ini adalah 15.000. Ya, ini tinggal kita mencari nilai X ya. 12.000 ditambah 15.000 sama dengan 27.000. Oke. Nah, sekarang nilai X kita peroleh 33.000. Kemudian 27.000 pindah ke ruas kanan, berarti menjadi pengurangan 27.000, teman-teman. Dan X adalah 6.000 ya. Oke deh, sekarang karena 3 tahap sudah selesai, tahap yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Jadi sekarang sudah kita dapatkan ya, nilai X itu 6.000, Y itu 4.000, dan Z itu 7.500. Jadi tahap keempat tadi adalah membuat kesimpulan ya. Dan kesimpulannya adalah kita peroleh ya harga. Jadi harga jeruk per kilogramnya adalah Rp6.000 ya. Kemudian harga salak per kilogramnya adalah Rp4.000 dan harga apel per kilogramnya adalah Rp7.500. Oke, teman-teman, sekiranya itu ya. Bagaimana cara menyelesaikan contoh soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada 4 tahapan dulu ya yang harus kita perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita. Dan sebagai bahan latihan, ini sudah ada satu latihan soal terkait sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, selamat belajar dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.